Bang, Ya, gimana nih, Bang, terkait hari ini katanya tuntutan ditunda ini seperti apa, Bang? Jadi ini sidang acaranya agendanya adalah penuntutan. Tapi teman-teman media lebih tahu bahwasannya sidang akan ditunda. Kenapa? Kita juga baru dapat kabar nih, pentingan bahwasannya agendanya ini ditunda, tetap sidang, tapi nanti jaksa memohon menunda pembacaan tuntutan. Kenapa? Karena tuntutannya belum siap. Berkas pembuatan dokumennya untuk penuntutan itu belum siap. Jadi nanti kita tetap sidang, tapi memang agendanya jaksa memohon meminta penundaan sidang untuk penuntutan. Bang, kesiapan Faris RM sendiri seperti apa hari ini? Kesiapan Faris RM sendiri untuk Tadi saya udah jenguk Bang Faris RM, ya beliau sehat-sehat aja, banyak ngobrol, banyak bicara, lebih banyak bicara sekarang untuk bicara tentang apa-apa yang bisa mendukung pledoi. Jadi sudah mengarah kepada upaya pembelaan. Tapi kan kita belum tahu tuntutan jaksa apa. Kan dari 3 pasal yang didakwakan kepada Faris RM, tiga-tiganya pasal mengenai pengedar. Yang pertama pasal 114, yang kedua pasal 112, yang ketiga pasal 111. Itu semua pasal untuk para pengedar. Persoalannya dalam persidangan kemarin dan terdahulu itu para saksi dan bukti-bukti tidak menyatakan Faris RM sebagai pengedar, tapi beliau hanya sebagai pengguna. Jadi dari 3 pasal ini sebenarnya dakwaannya salah sasaran, karena dakwaan buat pengedar, tapi Faris RM hanya sebagai pengguna. Jadi nggak masuk kan, makanya jaksa mungkin menunda tuntutan. Tapi kita berharap karena pasalnya salah sasaran, sebenarnya ada satu pasal yang untuk pengguna, yaitu pasal 127. Tapi pasal itu tidak diterapkan dalam pendakwaan, sehingga jaksa hanya akan menuntut sebagai pengedar tentunya kan. Tentu akan diupayakan dikait-kaitkan antara pengguna dengan pengedar dengan pasalnya yang ada, yang pasal dakwaan kan. Tapi kalau itu tidak didapat, tentunya jaksa seharusnya dan semestinya karena seorang Faris RM hanya sebagai pengguna, karena di pasal di dakwaan tidak ada dakwaan sebagai pengguna, yaitu pasal 127 nihil, maka harapan kami sebagai pengacara Faris RM dituntut lepas dari posisi dakwaan, lepas dari tuntutan, atau tuntutannya lepas, atau setidak-tidaknya nanti itu yang kita harapkan ya. Tapi kalau jaksa tetap menuntut sebagai pengedar, nah ini persoalan karena tidak ada saksi dan bukti menyatakan Faris RM sebagai pengedar. Jadi itu persoalan. tadi dibilang bahwa Ya. Terkait kemarin ada kepala BNN menyatakan untuk anak buahnya untuk tidak melakukan Itu adalah kebijakan dari kepala BNN yang kita juga mengapresiasi secara positif, karena kebijakan itu memang masuk akal. Tapi kita juga kemudian berharap jangan sampai kebijakan tersebut kemudian menyebabkan bertambahnya pengguna, karena merasa pengguna jadi pakai aja begitu kan. Makanya ini kebijakan itu adalah positif, tinggal bagaimana penerapan dan pengawasan di lapangan, termasuk juga bagaimana kebijakan turunannya dari kepala BNN, dari BNN sendiri, supaya tidak ada kemudian banyak pengguna lagi. Artinya apa? Pemberantasan terhadap peredaran narkotika harus dikuatkan, ditingkatkan. Jadi kalau pengguna kemudian tidak dipidanakan, tentunya pemberantasannya harus lebih kuat lagi. Jadi itu harapan dari kami. Tapi kami apresiasi terhadap kebijakan dari kepala BNN, di mana kebijakannya pengguna itu tidak dipidanakan, tapi dianggap sebagai korban dan kemudian dimintakan untuk rehabilitasi dan kemudian tidak ada penangkapan terhadap pengguna. Jadi kalau begitu ada proaktif dari masyarakat, di mana keluarganya kalau ada korban sebagai pengguna segera lapor ke BNN supaya dikonsultasi untuk direhabilitasi. Itu tadi. kondisi psikologis sendiri seperti apa, Bang? Hah? Ada langkah untuk BNN minta permohonan Tentunya karena ini sudah masuk ke dalam persidangan, khususnya kasus Faris RM, tentunya langkahnya ya kita mengikuti prosedur persidangan. Tapi kemudian kita juga bisa membuat surat tersendiri kepada BNN untuk membantu supaya persoalan Faris RM ini lebih kepada pengguna dan disebut sebagai pengguna yang kemudian direhabilitasi. Tapi secara fasilitas BNN sudah memberikan. Sewaktu-waktu nanti putusan hakim sebagai pengguna dan kemudian direhabilitasi, BNN akan siap untuk melakukan penanganan terhadap rehabilitasi seorang Faris RM. Kondisi psikologis sendiri seperti apa, Bang? Mungkin karena tadi Faris RM baik itu. Saya baru ngobrol, dia baik-baik sehat aja. Jadi secara psikologis dia lebih segar ya.
Mungkin karena selama beberapa waktu di tahanan dia tidak ngapa-ngapain, tidak merokok, tidak minum, tidak apa juga, tapi dia cuma makan dan minum biasa, jadi badannya lebih segar, lebih sehat. Mudah-mudahan ini adalah langkah pertama di mana dia melakukan proses pembersihan diri dari ketergantungan narkotika. Apa harapannya tetap bisa rehat ya Bang? Ya tentunya harus rehat karena dia sebagai pengguna, karena memang aturan baru, kebijakan baru yang sudah gamblang disampaikan kepala BNN juga bahwasanya pengguna itu harus direhabilitasi. Nah itu yang kita harapkan. Jangan sampai kemudian putusan nanti di wilayah persidangan bertentangan dengan harapan dari BNN, harapan dari banyak dari kita. Bang, sempat ada pertanyaan nggak sih Bang kalau Maksudnya udah masuk persidangan, keputusan kebijakan tersebut baru keluar gitu. Kira-kira itu bisa membantu nggak sih untuk masuk? Sebenarnya kebijakan itu sudah lama digaungkan, makanya pada waktu kebijakan dijalankan itu sudah banyak tempat-tempat rehabilitasi. Cuma ini baru dikuatkan lagi dengan adanya kasusnya Falsarem ini, kemudian kepala BNN kemudian menguatkan cerita ini lagi supaya nanti masyarakat paham. Jadi itu sudah lama kebijakan itu. Cuman penerapan di wilayah penegakan hukum kadang-kadang masih belum sinkron, belum selaras. Karena belum selaras dan belum sinkron tadi, akhirnya dikuatkan lagi oleh kepala BNN supaya nanti semua di wilayah-wilayah penyidikan kasus narkotika, di wilayah persidangan kalau ada perkara narkotika di mana pelaku adalah sebenarnya pengguna, diterapkanlah yang namanya program rehabilitasi. Bang, sempat ada pertanyaan nggak bahwa kan ini dia sebagai pengguna bukan pengedar, kenapa nggak ada pasal pengguna gitu Bang? Nah, itu kita Sampai juga sekarang. kita juga bertanya dalam hati. Sampai saat ini kita bertanya-tanya dalam hati kita sendiri, kenapa pasal 127 tidak dicantumkan terhadap seorang Falsarem yang adalah pengguna? Iya. Padahal itu pasal penting buat seorang pengguna. Karena kalau dia dijerat pasal pengedar saja tentunya lepas dari jeratan hukum kan. Tapi pasal 127 tidak ada dalam penerapan Falsarem sebagai pengguna. Makanya kita bertanya-tanya sekarang masih di dalam hati. Oh, Nanti kita bertanyanya di luar hati ketika pas pledoi. pas pledoi, oke. Ya, hasil pembelaan kita tanya kenapa tidak ada pasal 127 kan? Mungkin ini salah satu trik di mana mungkin melepaskan Falsarem dari posisi jeratan hukum kan, bisa jadi karena tidak ada pasal mengenai pengguna kan, yang ada pengedar, sementara dia bukan pengedar kan, gitu. Jadi nggak tahu apakah ini trik ataukah ketidaksengajaan atau karena salah urus. Berarti kalau misalnya nanti putusannya masih tetap dakwaan soal pengedar gitu ya Bang ya? Iya pasti, karena pasalnya pasal tentang pengedar, pasal 114, 112, 111 itu pasal tentang pengedar. Soal kehadiran istri Bang. Tanggal ditunggu. Ya tentunya karena ada tuntutan tentu ada pledoi ya. Jadi kita akan melakukan langkah hukum lewat pledoi tadi. Pembelaan secara signifikan. Materialnya apa, substansinya apa, kemudian formalnya apa, pasal-pasalnya apa sih yang membuat Falsarem ini kemudian menjadi lepas dari pasal sebagai pengedar. Bang, istri gimana datang? Bawa kedatangan istri? Ya. Istrinya Falsarem? Iya. Saya belum begitu paham istrinya yang mana, tapi saya paham sebenarnya, tapi saya nggak mau cerita. Tapi udah berapa kali datang gitu Bang? Tiap minggu datang. Om Faris pertama-tama waktu di wilayah penyidikan ya, di wilayah Polres mungkin karena traumatik, kemudian kaget, kemudian tertekan sehingga lebih tertutup. Lagian juga kalau di Polres kan agak tertutup tuh. Nah kalau sekarang kan lebih terbuka. Jadi itu persoalannya karena suasananya udah mulai mencair di Riau, dia sudah mulai nyaman, apalagi banyak dukungan dari para pihak. Dari teman-teman media pertama mendukung sehingga dia merasa aduh hampir kayaknya terselamatkan. Ini kata beliau sendiri. Awalnya murung apa? Awalnya kayak kita gini sedih aja gitu kan. Gitu. Tapi sekarang jadi gembira. Bang, tadi Bang, mungkin ada janji. Oh, kalau bunuh diri sih enggak. Falsarem kan pemusik kan, dia ahli membuat lagu kan. Jadi dia pasti tersalurkan depresinya. Kalau dia depresi pasti dia bikin lagu tuh. Begitu. udah ada lagu Bang. Udah ada lagu mungkin. Kita ada sebenarnya lagi bikin lagu nggak? Lagi bikin lagu dia di dalam. Jadi kita kasih bocoran ada lagu yang dibuat oleh Falsarem di dalam penjara. Apa nih Bang? Judulnya belum tahu. Mungkin susahnya hidup di penjara itu. Traumatika Bang, kalau merujuk pasal traumatika sendiri katanya. Iya, memang awal-awal murung, makanya ada traumatik sendiri kan. Tapi namanya orang sudah 4 kali kena kan, traumatiknya juga ini kan. Tapi lebih pada kekuatan mental. Jadi mental healthy-nya udah mulai terjamin lagi dia. Kalau kemarin ketergantungan,
yang karena perlu relaksasi. Kalau sekarang dia sudah lepas dari itu, kelihatannya udah segar tuh orang itu kan, karena udah berapa bulan ini kan dia nggak ngapa-ngapain kan gitu. Sampai butuh psikolog nggak sih Bang saat kesehatan mental ini sendiri terganggu Bang? Kan traumatik ya, sampai butuh konsultasi Begini, ke psikolog kalau nggak? seorang Faris RM itu, kita ini kan walaupun bukan psikolog kan belajar ilmu psikologi lama. Pengacaranya ini kan belajar ilmu psikologi lama 6 tahun tuh, tamat dari UI. Jadi kita yang mendampingi dia secara psikologis, walaupun bukan psikolog, tapi kita mendampingi secara psikologis. Biar gini-gini lulusan dari psikologi UI. Ada jasa bang? Ijazahnya ada. 6 tahun tanya aja sama fakultas. Bang, kalau merujuk pasal Bang Deo, Kalau saya pasti kapok ini kan 4 kali. Kita ada 3 kali Kamera, Bang. kapok nih. Live nih. Ya, kita 3 kali kapok nih kalau bikin sesuatu yang bersoalan terus. Partainya 4 kali pasti kapok gitu. Bang, jadi poinnya apa? Poinnya. kalau merujuk pasal 127 sendiri, Iya. itu akankah berapa tahun penjara mungkin Bang kalau Kalau merujuk pasal pasal? 127 sebagai pengguna diorientasikan pengguna itu direhabilitasi. Rehabilitasi. Tapi tidak menutup kemungkinan pasal itu ada hukuman 4 tahun penjara maksimal. Tapi itu kan pasal itu kan tidak ada dalam dakwaan. Iya. Jadi ya sebenarnya kita menunggu pasal itu di awal-awal, tapi karena tidak ada, ya sudah. Ini Faris RM sebagai pengedar bukan, pengguna nggak ada pasalnya. Itu pertanyaan kita juga. Kenapa itu? Makanya kita bilang ada mungkin salah trik, salah urus atau memang kesengajaan. Ada pengaruh yang 4 kali pemakai itu Bang? Bang Deo? Kalau ancaman jaksa sebagai pengedar tentunya tinggi itu di atas 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun, 20 tahun, bahkan ada hukuman mati kan. Gitu. Tapi karena ini nggak ada, bukan pengedar, jadi kan pasal itu nggak berlaku buat Faris RM. Tapi persoalannya kan memang nggak ada pasal yang menuduh dia sebagai pengguna di dalam dakwaan, sehingga berkemungkinan sebenarnya kalau salah tuntutan atau tuntutnya kemudian dikaitkan dengan pasal dan fakta-fakta dan bukti, berpotensi tuntutnya lepas atau dibebaskan. Kenapa? Karena nggak ada pasal tentang pengguna yang didakwakan. Tapi 4 kali pemakaian itu jadi memberatkan nggak sih Bang? 4 kali pemakaian itu malah bukan memberatkan, malah meringankan sebenarnya kalau pengguna. Berarti orang ini sedang ketergantungan akut. Rehab ya bang ya? Hah? Ketergantungan akut makanya Iya, harus rehabilitasi. harus direhab total. Ketergantungan akut harus direhab total begitu.